Niat jualan mobil murah, malah keterusan. Sampai kini bahkan ia bisa beli perusahaan supercar dan hypercar kelas atas. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana strategi Volkswagen dalam menjadi perusahaan mobil murah, sekaligus menjadi pemilik teknologi sekelas hypercar terkencang. Semua dimulai pada tahun 1930-an, ketika Adolf Hitler, pemimpin Jerman kala itu, pingin ada mobil rakyat, alias mobil yang murah, yang simpel, dan bisa diproduksi massal buat dipakai di jalan tol terbaru mereka yaitu Autobahn. Nah, untuk merealisasikan idenya, Hitler menunjuk seorang insinyur legendaris yang bernama Ferdinand Porsche. Ya, orang yang kelak akan mendirikan brand Porsche. So, sebelum bikin Porsche, si Ferdinand itu dapat proyek bikin mobil murah dulu. Tapi sebenarnya, ide dasarnya tuh udah pernah dicetuskan duluan oleh Bella Berigny di tahun 1925, hampir 10 tahun sebelum Porsche ngeklaim idenya. Hasilnya adalah mobil yang dikenal sebagai Volkswagen Tipe 1, atau VW Beetle, atau VW Kodok kalau di Indonesia. Dan rencana awalnya, mobil ini mau diproduksi massal di akhir tahun 30-an, tapi karena Perang Dunia meletus pada tahun 1939, produksinya jadi tertunda sampai perang selesai. Beetle menggunakan mesin 1100 cc dan berkembang menjadi 1300 dan 1600 di beberapa tipe selanjutnya. Mesin ini menggunakan konfigurasi flat 4 atau mesin boxer berpendingin udara yang diletakkan di bagian belakang. Mesin ini secara spesifik memang diminta Hitler agar mudah dirawat, karena tanpa radiator pastinya desainnya lebih simpel. Dan meski punya kapasitas 1100 cc, namun ternyata mesin ini hanya mampu menghasilkan tenaga di kisaran 25 HP doang, kayak tenaga sepeda motor ya. Dan ia pun hanya bisa melaju hingga kecepatan 100 km per jam. Hal ini juga menjadi salah satu keinginan Hitler agar mobilnya irit bahan bakar, lebih awet karena mesinnya nggak stres dengan RPM yang tinggi. Dan memang, jika dibandingkan dengan mobil lain di tahun tersebut, Beetle termasuk irit karena 1 liter bisa sampai 15 km. Tapi meski demikian, mobil ini sudah sangat mumpuni pada masanya, terutama dengan harga jual yang lumayan terjangkau kala itu. Ia punya desain yang simpel, membulat, perawatannya mudah, dan spare part yang melimpah. Jadi meskipun ia nggak nyaman, dan punya mesin yang ala kadarnya, tapi dengan mudahnya kalian bisa menemukan VW Beetle di era ini. Itu membuktikan ia sangatlah tangguh. Pesaing terdekatnya adalah mobil kecil dari Inggris seperti Morris Minor, atau mobil Italia seperti Fiat 500. Tapi Beetle menang karena daya tahannya yang luar biasa. Nggak heran, hingga pensiun, VW Beetle terjual sebanyak lebih dari 21 juta unit di seluruh dunia, sekaligus menempatkan posisinya di nomor 5 sebagai mobil paling laris di dunia hingga saat ini. Nah, untuk mengakomodasi permintaan pasar tentang mobil keluarga yang lebih besar, pada tahun 1950, VW memperkenalkan tipe 2 atau bisa disebut dengan VW Kombi. Ia punya beberapa jenis mesin dari 1100 hingga 1500 boxer 4 silinder yang punya tenaga dari 25 hingga 44 HP. Kombi T1 juga dikenal dengan nama Kombi Split Window karena kaca depannya yang terpisah. Mobil ini dijual hingga tahun 1967. Lantas, dilanjutkan oleh Kombi T2 dari tahun 1967 hingga tahun 79, yang lebih dikenal dengan nama Bay Window karena kacanya sudah nggak misah lagi. Di luar itu, nggak banyak perbedaan dari tipe sebelumnya, terkecuali di bagian mesin yang kini meningkat menjadi 1600 hingga 2000 cc. VW Kombi sangatlah populer pada tahun 60 hingga tahun 70-an sebagai simbol kebebasan, petualangan, dan budaya pop barat atau hippie. Setelah sukses besar dengan VW Beetle, Volkswagen jadi punya modal, punya jaringan produksi, dan reputasi yang bagus secara global. Tahun 60-an juga, VW mulai ekspansi nih. Mereka butuh diversifikasi biar nggak cuma terkenal karena satu mobil doang. Karena memang, yang paling mendunia kala itu ya cuma VW Beetle. So, pada tahun 1965, VW mengakuisisi Auto Union. Perusahaan ini adalah cikal bakal Audi. Dan dari sini, VW mulai punya teknologi lebih modern, terutama mesin dan penggerak roda depan, untuk masuk ke pasar Eropa dengan lebih mudah.
Pada tahun 1986, VW membeli saham SEAT sebanyak 51% dan 100% pada tahun 1990. Hal ini sekaligus membuat VW memiliki kendali penuh atas perusahaan SEAT. Masih di tahun 1990, VW bekerja sama dengan pemerintahan Ceko setelah runtuhnya Blok Timur. Kerjasama ini akhirnya sah di tahun 1991 dan VW mengakuisisi 30% saham Skoda, beranjak menjadi 60% di tahun 1994 dan akhirnya 100% pada tahun 2000. Dengan kepemilikan 100% terhadap SEAT dan Skoda, VW bisa menggunakan pabrik SEAT dan Skoda untuk memproduksi mobil VW. Nah, karena itu, VW juga bisa mengambil teknologi dan platform dari beberapa mobil SEAT yang dijual dengan nama VW Polo dan VW Golf. So, ini VW bisa hemat jutaan dolar karena nggak perlu lagi bikin pabrik baru, nggak perlu riset mobil baru, tinggal ganti kulit dan dijual ke pasar. Dan pinternya VW nih ya, meski beberapa mobil VW, SEAT dan Skoda menggunakan platform yang sama, tapi segmen mereka berbeda. VW diposisikan sebagai mobil yang lebih mainstream dan konservatif, yang disukai oleh semua orang. Sedangkan SEAT diposisikan lebih sporty dengan target anak muda. Dan di lain sisi, Skoda diposisikan sebagai mobil yang praktis dan punya value for money yang tinggi. Skoda, yang dulunya dianggap mobil murah, sekarang dibuat naik kelas oleh VW. So, meskipun dijual berbarengan, tapi ketiga mobilnya punya pasarnya masing-masing. Dan kini, Volkswagen berubah menjadi VW Audi Group. Tapi bagian menariknya baru akan dimulai. Pada tahun 1998, VW Group melalui anak perusahaannya Audi AG resmi mengakuisisi Lamborghini. Sebelumnya Lamborghini sempat mengalami masa-masa sulit secara finansial. Bahkan ya, mereka hampir aja bangkrut. Dan dengan masuknya Audi, jelas Lamborghini bisa mendapatkan suntikan modal yang besar dan akses teknologi canggih. Audi membantu modernisasi proses produksi, meningkatkan kualitas, dan memperkenalkan platform teknologi baru yang membuat Lamborghini tetap kompetitif di kelas supercar. Nah, Lamborghini terakhir tanpa campuran tangan VW adalah Diablo, dan Murcielago adalah Lamborghini pertama yang diciptakan setelah kerjasama itu. Bisa dilihat, dengan masuknya VW, mereka tetap bisa menjaga originalitas Lamborghini secara mesin dan visual. Dan secara market, kerjasama ini bisa dibilang berhasil. Terbukti dari Gallardo, yang menjadi mobil terlaris dari Lamborghini, yang mendapat banyak sekali pengembangan teknologi dari Audi. Lamborghini Gallardo dan Audi R8 memiliki 60 hingga 70% kesamaan part dan mesin, sasis, sistem penggerak, dan lainnya. Gallardo dibuat lebih sporty, dan R8 terlihat lebih elegan, dan keduanya punya pasarnya masing-masing. Masih di tahun 1998, selain mengakuisisi Lamborghini, VW Audi Group juga mengakuisisi Bugatti, yang sebetulnya nih VW berniat mengembangkan kembali Bugatti setelah lama tertidur. Visi dari VW ialah, ia ingin memiliki supercar dengan Lamborghini dan hypercar bersama Bugatti. VW menginvestasikan jutaan dolar untuk membangun kembali produk baru untuk Bugatti, dan mengembangkan Bugatti Veyron, yang nantinya menjadi mobil produksi massal tercepat dan paling canggih pada masanya. VW membawa teknologi mesin dan sistem aerodinamika terbaik yang tidak hanya berhasil melahirkan kembali Bugatti, namun bisa langsung membuatnya berada di kelas tertinggi, yaitu kelas hypercar. Tokoh utama di balik proyek Veyron ialah Ferdinand Piëch, cucu dari Ferdinand Porsche, yang saat itu jadi bos VW. Misinya sih sederhana, tapi gila. Ia ingin bikin mobil dengan tenaga 1000 HP, top speednya lebih dari 400 km per jam, tapi tetap nyaman dipakai sehari-hari, dan semua orang tahu itu berhasil. Nah, lucunya, kalau Lamborghini bisa memberikan keuntungan secara finansial, hal tersebut nggak berlaku pada Bugatti. Faktanya memang Bugatti Veyron memang nggak bikin untung, tapi tujuan utamanya bukan soal uang. Bagi VW, Veyron adalah statement, bukti bahwa mereka yang awalnya cuma bisa bikin mobil rakyat, sekarang bisa bikin hypercar tercepat di dunia, dan itu pun berhasil. Nama VW dan Bugatti langsung naik ke level yang dihormati semua pabrikan otomotif. Perlu kalian tahu, untuk mengembangkan Veyron sampai bisa diproduksi massal, VW menghabiskan sekitar 1,8 miliar dolar. Dan karena Veyron dijual sangat terbatas, so sampai saat ini,
harga jual Veyron masih belum cukup untuk menutup seluruh biaya pengembangan dan produksi yang super kompleks. Dan dari Veyron, lahirlah hypercar bengis lainnya seperti Chiron, Divo, Cento DSi, Boilit, dan lainnya. Kalau kalian pikir semua berhenti di sini, kalian harus kaget dengar ini. Karena selain Lamborghini dan Bugatti, di tahun yang sama, pada tahun 98, VW juga mengakuisisi Bentley. Well, tahun yang sangat menguras dompet dan juga tenaga. Berbeda dengan Lamborghini dan Bugatti, proses akuisisi Bentley sangatlah rumit. Kala itu, Bentley dan Rolls-Royce dimiliki oleh perusahaan Inggris bernama Vickers plc. Namun merek Rolls-Royce sebenarnya terkait dengan produser mesin aero Rolls-Royce plc yang memegang hak atas logo dan nama dari mobil tersebut. Nah, ketika Vickers berniat menjual Bentley dan Rolls-Royce, VW dan BMW menjadi dua perusahaan yang paling ngotot untuk bisa mendapatkannya. Dan setelah banyak sekali ketegangan yang terjadi, VW hanya berhasil membeli Bentley beserta pabriknya yang berlokasi di Crewe dengan harga $430 juta USD. Namun, hak atas nama dan logo Rolls-Royce itu dibeli oleh BMW hingga saat ini. So, mulai dari saat itu, VW sekaligus mendapatkan sebuah pabrikan supercar, pabrikan hypercar, dan pabrikan mobil mewah. Pada tahun 2000-an, ada kejadian unik nih. Porsche mencoba mengambil alih Volkswagen dengan cara membeli saham mayoritas VW secara agresif. Namun, strategi Porsche ini berbalik saat krisis keuangan global di tahun 2008, membuat mereka mengalami masalah likuiditas dan hutang yang sangat besar. Pada akhirnya, VW berbalik mengambil alih Porsche secara bertahap mulai dari tahun 2009 hingga resmi menjadi bagian dari VW Audi Group pada tahun 2012. Meskipun VW sudah punya Lamborghini sebagai brand supercar, namun Porsche bermain di segmen mobil sport premium dan mobil mewah hingga ke SUV bersama Cayenne dan Macan. So, Porsche dianggap bukan cuma supercar, namun brand yang menguasai segmen sport luxury secara global. Selain itu, meskipun sama-sama supercar, kalian nggak akan bisa menjadikan Lamborghini sebagai daily car. Tapi, beberapa Porsche seperti Cayman, Macan, dan Panamera lumrah menjadi daily driver di luar sana. Harga mereka pun juga lebih terjangkau ketimbang Lamborghini. Kadang kan orang nggak tahu ya jika kalian bawa Porsche yang paling murah. Karena sekali Porsche ya tetap aja Porsche. Dan nggak cuma mobil. Pada tahun 2012, melalui Audi, VW mengakuisisi Ducati. VW ingin menambah portofolio di segmen sepeda motor. So, VW membeli Ducati dengan nominal yang luar biasa, mencapai $1 miliar. Dan seperti yang kalian tahu, Ducati adalah sebuah merek motor yang terkenal punya nilai sejarah yang kental dan punya performa yang luar biasa. So, VW melihat ini sebagai potensi mutlak yang dapat meningkatkan lagi image perusahaan jika nantinya Ducati berhasil mencapai sesuatu. Nah, dengan dukungan dana yang tak terbatas dari VW, teknologi canggih dari Audi, termasuk sistem elektronik modern, sasis, dan sistem aerodinamika yang sangat canggih, Ducati berhasil menjadi perusahaan motor yang sangat dikagumi. Nah, for your information, Ducati 1198 adalah Ducati terakhir sebelum dibeli oleh Audi, dan Panigale 1199 adalah motor pertama yang dilahirkan setelah kepemilikan Audi. Meskipun memang pengembangan Panigale itu jauh sebelum akuisisi ya. Namun konon Panigale mendapatkan banyak sekali perbaikan setelah masuknya teknologi dari Audi. Dan di dunia balap pun, Ducati termasuk motor yang superior di WSBK dan juga MotoGP di era sekarang, yang secara tidak langsung tuh merupakan buah dari pengembangan Ducati MotoGP setelah diakuisisi oleh Audi. Pada tahun 2015, VW Audi Group berhasil mengakuisisi Scania. Tapi buat apa ya membeli perusahaan mobil angkut? Ternyata, agenda VW ialah memperkuat posisinya di pasar kendaraan berat, dan VW mengambil teknologi diesel efisien dan pengalaman di pasar Eropa Barat. Dan di waktu yang bersamaan, VW secara perlahan mulai membeli saham MAN, perusahaan bus dan truk dari Jerman, dan akhirnya bisa menguasai secara penuh di tahun 2019. Tujuannya ya sama dengan akuisisi Scania tadi. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa VW bisa melakukan semua itu? Ada beberapa alasan utama yang saya rangkum nih. Yang pertama, uang dari mobil rakyat. Penjualan Beetle dan model lainnya seperti Golf, Passat, Polo jadi mesin uang, dan setiap VW mengakuisisi sebuah perusahaan itu akhirnya mendapatkan keuntungan secara penjualan
dan juga brand image yang semakin kuat ketika membeli Ducati. Secara global, mereka nggak cuma fokus di Jerman, tapi ekspor ke Amerika, Asia, sampai ke Afrika. Manajemen pun mereka kuat. VW selalu punya struktur bisnis yang efisien dan dukungan dari pemerintah Jerman. Jadi, meskipun mulai dari mobil murah, VW bisa mengumpulkan modal raksasa untuk investasi di brand supercar. So, Volkswagen membuktikan bahwa kesuksesan mobil rakyat bisa jadi fondasi untuk masuk ke kasta tertinggi otomotif. Beberapa tahun terakhir, regulasi emisi semakin ketat. Mobil dengan mesin besar seperti Bugatti dianggap boros bahan bakar dan nggak ramah lingkungan. VW akhirnya sadar, masa depan otomotif ada di mobil EV. Makanya, mereka bikin strategi jangka panjang, fokus ke mobil elektrik. Pada tahun 2021, Volkswagen lewat Porsche AG membuat langkah besar. Bugatti digabungkan dengan Rimac Automobili, perusahaan asal Kroasia yang terkenal dengan hypercar listriknya. Bugatti Rimac punya misi, tetap mempertahankan warisan Bugatti, kemewahan, performa, dan prestis, tapi mulai beralih ke teknologi hybrid dan full elektrik. Dari VW kita belajar, mulai aja dulu meski masih kecil, tetap konsisten, dan selalu berinovasi, siapa tahu nanti jadi besar seperti VW. Well, sekian video kali ini, seperti biasa like jika kalian suka, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.